Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 22 Maret 2020, hari Minggu Prapaskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat 41, versi singkat. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama dapat dikatakan bahwa dalam kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahir, ada anggapan atau dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa dosa dan cacat badania erat berhubungan. Bahkan murid-murid Yesus percaya bahwa penderitaan atau cacat pasti akibat dosa, entah dosa orang itu sendiri atau orang yang mengandungnya. Namun Yesus tegas menolak anggapan itu. Ia mengatakan bukan orang itu atau orang tuanya berdosa. Kemudian, saudara-saudara terkasih, dalam peristiwa penyembuhan tadi, ketika si buta ditanya bagaimana ia jadi bisa melihat, orang tadi menyebut orang yang bernama Yesus itu mengobati matanya dengan lumpur dan menyuruhnya mandi di kolam Siloam. Ketika beberapa orang Farisi ikut menanyainya, jawabannya makin tegas.
ia itu nabi. Tetapi orang-orang Farisi itu berusaha mengintimidasi dengan mempersoalkan kok terjadi pada hari Sabat. Orang itu kemudian bertemu Yesus lagi. Tapi kali ini ia dapat melihatnya. Ketika Yesus menanyai apa ia percaya kepada Anak Manusia, orang itu balik bertanya, mana orangnya supaya ia bisa menyatakan diri percaya. Yesus mengatakan bukan saja ia melihat, tapi sedang berbicara dengannya. Ini penjelasan dari Yesus sendiri bahwa yang dimaksud dengan Anak Manusia ialah dirinya sendiri. Saat itu juga orang tadi bersujud dan berseru, "Aku percaya Tuhan." Saudara yang terkasih, mula-mula orang tadi hanya mendengar bahwa yang menyembuhkannya ialah orang yang bernama Yesus. Tapi setelah ditanyai kok bisa terjadi begitu, ia menyimpulkan orang itu pastilah seorang nabi. Dan ketika berjumpa sendiri dengannya dan melihatnya serta mendapatkan penjelasan dari Yesus sendiri, orang itu akhirnya bersujud dan percaya. Sebaliknya, orang Farisi bisa melihat tapi tak percaya. Mengapa? Karena mereka tidak meluangkan diri bagi terang yang sesungguhnya. Gagasan-gagasan saleh sepihak yang mereka pertahankan mati-matian itu memenuhi diri mereka dan akhirnya menggelapkan mata batin mereka sendiri. Saudara saya yang terkasih, Injil Yohanes tidak menampilkan Yesus sebagai penyangkal lembaga Sabat atau lembaga kesalehan manapun. Yohanes ingin menunjukkan bagaimana Yesus membuat orang buta sejak lahir tadi menjadi manusia utuh, bisa melihat dan malah lebih daripada orang-orang lain. Yang dilakukan Yesus sebetulnya memungkinkan Sabat bisa betul-betul terjadi. Sabat itu kan keadaan di mana pencipta bisa memandangi ciptaannya utuh, tak kurang apapun, tidak cacat, lebih-lebih manusia yang diciptakannya sebagai karya puncaknya. Itulah hari Sabat yang sesungguhnya. Ya Tuhan Yesus, berilah aku senantiasa terang-Mu, sehingga aku dapat senantiasa percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.